A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi washabihi wa mawalah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehat semua ya? Alhamdulillah. Semoga selalu Allah hadirkan kesehatan di dalam diri kita. Bagi teman-teman yang barangkali sedang tidak hadir disebabkan sakit dan lain sebagainya, semoga Allah berikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Salat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita bertemu dari sejak berapa waktu yang lalu ya. Udah lumayan, jedanya lumayan panjang ya, insyaallah. Izin kalau beberapa pekan yang lalu ketika Ustadz Agus yang ngisi ya, beliau membahas berkaitan dengan kajian tematik. Kita insya Allah akan melanjutkan kajian upgrading pemahaman berkaitan dengan ibadah, ya, yaitu pelajaran fikih, ya. Tapi tentu kita akan menggunakan bahasa yang insya Allah mudah dipahami, ringkas dan nggak terlalu berat gitu ya. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, karena fikih ini nanti akan menjadi mempermudah kita untuk menjalani ibadah dengan baik dan benar. Ibadah baik saja tidak cukup, juga harus benar. Maksudnya apa Ustaz? Misalnya, Ustaz, saya sholat 20 rakaat, alhamdulillah. Tapi ternyata wudhu saya salah, bagaimana hukumnya? Ini dia. Nah, ternyata teman-teman sekalian, segala sesuatu kalau seandainya prinsipnya bagus, teknisnya juga harus bagus. Sederhananya gitu. Ya, teknis kita, prinsip kita sudah bagus, sudah jelas, tapi harus diikuti dengan teknis yang benar. Ya, dan ini ternyata teraplikasikan dalam segala lini kan gitu. Mau sekolah kah, kemudian di pekerjaan kah dan lain sebagainya. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ilmu fikih ini berkaitan dengan teknis ibadah, ya, teknis ibadah yang baik dan benar. Makanya jangan sampai kemudian kita semangat untuk ibadah puluhan tahun dan lain sebagainya, ternyata berkaitan dengan pemahaman atau tata cara ibadah yaitu fikih, kita ada yang keliru bahasanya gitu, sehingga bisa membuat ibadah kita menjadi tidak sah. Itulah kemudian kenapa urgensinya Ustadz kita bahas fikih ini dia. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah sudah berapa pertemuan kita berkaitan dengan fikih Mbak Ina ya? Dua atau tiga ya? Ya sekitar 2 ya. Karena sebelumnya kan juga tematik juga ya. Nah ini, jadi 2, dan alhamdulillah kita kemarin sudah review sedikit ya berkaitan dengan fikih. Sebagaimana kita pahami bahwa ilmu fikih ini ilmu yang mempelajari segala sesuatu berkaitan dengan ibadah. Dan biasanya, bukan biasanya ya, dan umumnya 99% kitab fikih diawali dengan bab toharoh. Ustadz, kenapa segenting apa sih sebenarnya toharoh itu di dalam kehidupan kita atau berkaitan dengan ibadah? Kok pasti ditaruh di bab terdepan? Teman-teman sekalian, ternyata toharoh ini adalah syarat sahnya sebuah ibadah. Mau sholat ada wudhu, mau apa lagi? Mau tawaf ada wudhu, mau ngaji pakai wudhu dan lain sebagainya. Sehingga toharoh ini menjadi cikal bakal suksesnya sebuah ibadah. Seperti itu, sederhananya gitu. Jadi kalau ada yang nanya di rumah, ayah atau abi atau bahkan ibu gitu ya, bunda, kenapa sih kita kemudian harus toharoh? Atau barangkali temennya, bro, kamu kan kemarin ini praktek misalnya gitu ya di Sayyidina lain, berarti belajar tentang agama. Ketika ditanya apa itu toharoh, ternyata toharoh itu adalah sesuatu yang akan menjadikan ibadah itu menjadi sah. Nah, toharoh ini apa Ustaz? Dari segi bahasa atau language, toharoh ini artinya adalah bersuci, ya, bersuci. Sebagaimana Allah berfirman, Innallaha yuhibbul mutatahhirin, ya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah suka dengan hamba yang bertobat dan suka orang yang mensucikan dirinya, menjaga kebersihannya.
Ya, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, itu dia. Jadi toharo itu apa Ustaz? Toharo ini adalah suci atau bersuci. Nah, itu dia sederhananya. Apa Ustaz yang disucikan? Ada dua. Nah, ini dia. Mungkin Ustaz terasa kalau di tingkat SMK, karena Ustaz juga ngajar di SMK itu, sedetail ini nggak diajarkan. Ya, betul ya? Karena kan biasanya pelajaran agama umum ya. Secara umum ya, secara luas. Nah, ini kita lebih dalam lagi. Nah, toharo itu membersihkan atau mensucikan dari apa Ustaz? Dua, kita review saja. Yang pertama yaitu an-najasa. An-najasa. Atau najis. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah hadasa. Jadi sederhananya gitu. Kalau ada yang nanya, sebenarnya kita ini bersuci dari apa? Dua aja. Dari najis dan dari hadas. Ustadz, najis apa? Najis zatnya. Kalau hadas, keadaannya. Loh, Ustadz coba bahasanya lebih mudah. Baik. Mohon maaf teman-teman, kalau buang air kecil, mohon maaf ya, air seninya itu atau air kencingnya itu adalah najis. Proses buang airnya itu disebut dengan hadas. Nah, gitu dia. Jadi kalau ada yang nanya, apa bedanya najis sama hadas? Khawatir kita bertahun-tahun ngaji masih bingung apa perbedaan antara najis dan hadas. Jadi bersuci dari apa Ustaz? Bersuci dari najis dan juga hadas. Najis ini zatnya atau bendanya, hadas ini adalah keadaannya. Seperti itu teman-teman. Ustaz, mohon maaf kalau yang akhwat, halangan. Halangan itu yang mana yang hadas Ustaz? Proses, mohon maaf, keluarnya darah haid itu halangan, itu hadasnya. Nah, yang mana najisnya, mohon maaf, darahnya itu yang najis. Nah, itu dia teman-teman. Jadi sederhananya seperti itu. Jadi najis itu adalah bendanya, hadas itu adalah keadaannya. Mohon maaf, ketika kita buang air besar, kotorannya itu adalah najis, proses keluarnya disebut dengan hadas. Itu dia, keadaan hadas terhadap diri kita. Nah, baik, kita bahas berkaitan. Ustadz, toharo terbagi menjadi berapa? Toharo itu ada 4 teman-teman. Ini insya Allah Ustadz sudah aku yakin teman-teman tahu, tapi mungkin bingung istilahnya. Yang pertama adalah wudu. Apa? Wudu. Ah, dia. Jadi toharo itu yang pertama adalah wudu. Bersuci ada 4. Yang pertama wudu. Yang kedua, al-ghuslu ya, biasanya yang udah nikah gitu ya, pasti tahu ini al-ghuslu atau mandi wajib gitu ya. Ustadz belum nikah kok udah tahu? Ini pertanyakan kayak gitu kan. Kalau seandainya ya sebenarnya sih orang yang sudah balik juga paham gitu ya. Nah, al-ghuslu atau mandi. Mandi ini apa Ustadz? Mandi ya mandi hadas besar atau mandi wajib. Yang ketiga, setelah wudu, mandi yang ketiga adalah tayamum. Nah, ini dia, tayamum. Nah, tayamum. Wudu, nah ini wudu. Mohon maaf tulisan saya Indonesia agak jelek. Ya, al-ghuslu mandi. Ini tayamum. Tayamum. Nah, kemudian yang keempat adalah izalatun najasa. Coba sama-sama. Izalatun. Izalatun. Najasa. Coba yang akhwat, izalatun. 85. Yang ikhwan, izalatun. Wah, 90. Coba yang akhwat jangan mau kalah, izalatun. 92. Masya Allah tawar. Apa pun. Ustadz, apa pula ada bagian sini itu biasanya kalau ngajar kan kayak gitu ya di kelas ya, bagian sini tempat duduk yang sebelah kiri yang kanan. Oke. Baik, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, izalatun najasa. Apa itu Ustadz? Izalatun itu artinya adalah membersihkan diri dari najis. Najis kita sudah bahas beberapa waktu yang lalu, jadi 3. Najis sedang, mohon maaf, najis ringan, najis sedang, najis berat. Nah, kalau najis ringan apa contohnya Ustaz? Teman-teman, kalau misalnya ada yang punya bayi umur 0 sampai 2 tahun, kalau laki-laki belum MPASI ya istilahnya ya, kalau makan pembantu ASI itu MPASI ya. Kalau seandainya belum makan atau menggunakan MPASI berarti kalau dia, mohon maaf, kalau dia keluar buang air kecilnya itu termasuk najis ringan dia. Najis ringan. Ustadz, bagaimana cara membersihkannya? Misalnya gini, teman-teman punya anak bayi umur di bawah 2 tahun, laki-laki, belum ada makan MPASI.
Dia ternyata kena gamis kita ini. Kena gamis. Bagaimana cara membersihkannya? Ini ambil air sedikit aja segini. Kemudian dipercikan, dicipratkan. Ustadz masih banyak ini yang kena ciprat gini. Tapi yang ini airnya sampai sini. Dengan wasilah ciprat ini, maka sifatnya sudah menjadi suci. Agak-agak spesial dia. Itu najis ringan. Nah, kalau najis sedang, itu semuanya. Banyak najis sedang, darah, mohon maaf, kemudian bangkai, kotoran manusia, ya, dari buang air besar, buang air kecil dan lain sebagainya, ya. Nanah termasuk najis, ya. Itu bagaimana Ustaz cara membersihkannya? Ya, harus disiram, digosok sampai hilang warnanya, kemudian hilang baunya dan rasanya. Kalau misalnya warnanya bisa kita lihat, baunya bisa kita cium, kalau rasa jangan dilijilat, kan gitu ya. Nanti katanya Ustaz dites dulu rasanya, nggak usah, kan gitu ya. Cukup hilang baunya insya Allah sudah. Tuh. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah, ya, kemudian yang ketiga adalah najis berat. Apa itu Ustaz? Najis berat dari dua aja. Yang pertama hewan anjing, yang kedua hewan babi. Dua. Jadi anjing, babi. Ustaz kok ngomongnya agak slow, biar intonasi ini mempengaruhi soalnya. Kalau jadi najis kan gitu ya. Apalagi nanti di-share di YouTube gitu kan, nanti bahaya nih, ada yang memotong-motong gitu ya. Nah, jadi gitu. Nah, hewan anjing dan babi, teman-teman. Nah, ini apanya Ustadz? Ya, semuanya, dari keringatnya, dari liurnya, dari darahnya, dagingnya, itu termasuk najis mughallaza atau najis berat tadi. Cara membersihkan gimana Ustadz? 7 kali basuhan, salah satunya dengan tanah, ya. Tapi ingat, kalau bisa tanah itu di nomor 5 atau nomor 6 lah. Jangan pula di nomor terakhir. Soalnya misalnya nih dibasuh 7 kali tanah lah. Terus gimana bersihkan tanahnya, kan gitu. Jadi dibilas lah tanahnya seperti itu. Nah, baik teman-teman sekalian. Kita masuk kepada, jadi itu najis. Tadi izalatun najasa ini. Makanya kita bahas sedikit. Ternyata ada 3 dia jenisnya. Kemudian teman-teman sekalian, Ustadz bagaimana kalau najis yang biasa teman saya katakan, najisnya misalnya gitu, itu beda. Itu namanya apa? Itu namanya ihtiqor. Nah, itu namanya ihtiqor, ngolok namanya, kan gitu. Baik teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kita bahas berkaitan dengan wudu. Ya, wudu. Khawatir ini Ustadz pernah nanya ya ke murid Ustadz SMK juga, ya, sepataran SMK kan gitu ya. Ustadz tanya tuh. Coba jelaskan yang mana fardu wudu yang harus dan yang mana yang sunnah. Akhirnya bingung. Coba Ustaz tanya ya, teman-teman, dari SMK berapa aja nih? SMK berapa? SMK 2. SMK 2. Nusantara. SMK Pertiwi. Oh. SMK 1. Angkatan tahun berapa, Pak? Ya. Nah, SMK 1 ya. Masya Allah, tabarakallah. Baik, Ustadz izin nih, maksudnya sebagai indikator kira-kira sedalam apa Ustadz perlu menyampaikan. Coba Ustadz, Mbak siapa? Mbak Akila. Mbak Akila kira-kira nih di antara sunnah sama fardu. Jadi fardu itu harus. Kalau sunnah boleh kita tinggalkan, tapi lebih utama dikerjakan. Di antara yang harus kita kerjakan ketika wudhu, setahu Mbak Akila apa aja kira-kira? Ini bukan ujian ya, nggak masuk nanti di laporan PKL, tenang aja, aman-aman. Apa kira-kira Mbak Akila? Menurut Mbak Akila, ya, ya, yang ngestain suruh berdiri. Ya nggak apa-apa. Tangan sama siku, oke, boleh. Kemudian di depannya Mbak siapa? Mbak Nafisa, ya. Mbak Nafisa, kira-kira tadi Mbak Akila tangan sampai siku, ya. Menurut Mbak Nafisa apa lagi nih kira-kira? Selain dari tangan sama siku? Oh, kepala. Oke, kepala telinga. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita luruskan. Oke, baik. Coba yang dari SMK 1 yang Ikhwan. Apa lagi nih? Siapa? SMK 1. Ya? Apa tadi pertanyaannya? Pertanyaannya, apa contoh dari yang harus dilakukan ketika wudhu? Kan banyak tuh wudhu, dari tangan sampai, dari niat sampai akhir gitu, sampai kaki. Kira-kira diantaranya yang wajib yang mana? Yang harus, yang fardu?
Oh semuanya, oke. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ustaz semuanya biar sempurna, boleh. Mbak siapa? Ya, kira-kira apa lagi nih, Mbak? Tadi udah kepala, sudah tangan sampai siku, udah apa lagi kira-kira? Seingat-ingatnya. Ya? Kaki. Ah ya, boleh. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wudhu itu ada yang namanya fardu atau yang wajib. Nah, fardu namanya. Ini mudah-mudahan sampai rumah jadi kita ada bekal ketika menjelaskan ke keluarga kita atau kerabat kita ketika ditanya yang mana yang harus ketika wudhu, ternyata fardu ya. Fardu wudhu itu ada 6 aja dia. Yang pertama nih niat. Apa? Niat. Niat. Ustadz, niat dalam hati kah diucapkan? Niat itu datangnya dari hati, dimantapkan dengan ucapan boleh. Ya jadi niatnya bagaimana Ustadz? Bebas. Dalam artian bukan bebas nggak beraturan, enggak. Maksudnya bebas mau pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia dalam hatinya misalnya gitu. Misalnya niatnya dalam bahasa Indonesia saya niat wudhu karena Allah. Itu udah cukup sebenarnya. Ustadz bagaimana itu bacaan nawaitul, gimana niat wudhu tuh? Nawaitul wudhu'a li raf'il asgori fardhu lillahi ta'ala. Nah, bisa kita bahasa ke Indonesia, saya niat wudhu untuk mengangkat hadas kecil karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz saya niat wudhu aja gimana? Ya boleh, saya niat wudhu karena Allah, dah cukup. Ya. Itu yang pertama niat. Ya, jadi niat boleh diucapkan, ya, tapi yang paling wajib adalah hadirkan dalam hati. Ini nih. Selanjutnya, kapan niat ini dimunculkan? Oke, coba Ustaz mau tanya, kira-kira kapan kita baca niat? Ketiga gerakan apa ini? Nah, coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa tadi yang terakhir Ustaz tunjuk ya? Oh ya. Nah, Mbak Ina. Nah, Mbak Ina tadi ngasih jawaban. Iya. Nah, ayo Mbak Ina. Kapan kita ini karena ini teman-teman, ini hal sepele tapi mempengaruhi sahnya wudhu nih, keabsahan wudhu, serius. Jadi Ustadz, karena kapan kita keliru dalam ini nanti apa namanya bisa mempengaruhi sah apa tidak sahnya wudhu. Nah, kapan dimunculkan niat itu kira-kira Mbak Ina? Apa? Ketika berarti ini membasuh wajah. Iya niatnya. Kapan dihadirkan itu? Ketika membasuh wajah. Berarti jatuhnya gini dong, membasuh. Nah, bukan gimana? Ya kan kita nawa itu kan tiba-tiba basuh wajah. Apa kira-kira? Dari awal, dari membasuh wajah. Tapi maksudnya makanya nawaitul wudhu'a diucapkan dulu, ketika membasuh itu sudah muncul itu niat. Jadi betul ya, kurang lebih seperti itu. Ya, oke, jadi niat itu ketika apa? Ketika hendak membasuh wajah. Nah, yang kedua teman-teman sekalian, 6 aja ini sebenarnya yang wajib dalam wudhu ya. Yang kedua adalah membasuh wajah. Apa? Membasuh wajah. Nih, membasuh wajah. Wajah itu batasannya mana coba? Mbak Ina tunjuk temannya. Ya. Gimnas. Oh, Mas Gimnas. Minta tolong maju ke depan ya, mumpung anggota yayasan juga ini kebetulan. Ya. Ya. Mas Gimnas, bagian mana yang kemudian harus dibasuh ketika wajah nih? Maksudnya bagi daerah wajah tuh yang mana aja? Daerah wajah di sini. Daerah, mohon maaf teman-teman ya, izin ya. Jadi daerah awal mulanya tumbuhnya rambut. Nah, tumbuhnya rambut sampai dengan tulang rahang bawah ini. Ini disebut dengan wajah. Ya, sampai sini nih. Ya. Jadi teman-teman, jadi kalau membasuh wajah itu dari ini kemudian sampai dengan rahang bawah. Nah, jadi kayak gini nih. Gini. Gitu ya, sampai tulang rahang sini. Gini, sampai tulang rahang sini. Oke? Siap. Jazakumullah khair. Ya di sini ya Mas. Ya biar nggak jauh-jauh kalau misalnya minta tolong. Ya.
Oh, iya. Oke, membasuh wajah. Jadi wajah tadi sudah dicontohkan di apa namanya, kita kasih gambaran. Jadi dari tempat awalnya tumbuh rambut sampai dengan rahang bawah sini. Ini wajah ini. Ya, wajah. Nah, makanya ada yang mengatakan bahwa luar daripada itu aurat. Nah, makanya biasanya kalau teman-teman, mohon maaf yang akhwat, itu kalau pas lagi sholat kan agak gini ya. Ah, gitu. Memang dianjurnya kan seperti itu. Karena diantara syarat sahnya sholat adalah menutup aurat. Itu banyak yang dipertanyakan itu. Baik, membasuh wajah sudah. Kemudian yang ketiga adalah membasuh tangan sampai siku. Al-yad atau tangan sampai siku. Nah, Ustadz, bagaimana cara yang betul ini? Karena banyak yang keliru juga teman-teman. Ini bisa batal. Minta tolong lagi, Mas, gimana? Pas. Ya, tangan sampai siku. Perhatikan, ketika wudhu itu, misalnya nih, kayak gini, Mas. Nah, ini posisinya wudhu. Nah, itu membasuh dari tangan sampai siku. Kalau seandainya kita begini wudhunya, ini batal wudhu. Karena apa? Dia memulainya dari siku. Nah, kalau dalam Al-Quran katanya itu ilah. Ya, jadi wa aidiakum ilal marofik. Ila itu artinya dari tangan menuju siku, bukan dari siku menuju tangan. Kalau teman-teman wudhu kayak gini, misalnya nih, ini apa namanya, airnya gitu kan, kemudian kayak gini, ini bisa apa? Bisa membuat wudhunya batal atau nggak sah, bahasa yang gitu. Jadi harus hati-hati. Iya, tangan sampai siku. Nah, oke. Paham ya teman-teman ya? Itu dia. Kemudian tangan sampai siku sudah. Nah, barulah yang keempat adalah, jadi 6 aja dia. Sedikit aja yang harus itu ketika wudhu. Ya, yang fardu itu sedikit aja. Yang keempat yaitu adalah mashur ra's atau mengusap kepala. Nah, ini dia. Mashur ra's atau mengusap kepala. Bagaimana Ustaz mengusap? Boleh maju lagi, Mas. Gimana? Nah, iya, paling banyak pahalanya ini. Amin ya rabbal alamin. Jadi mengusap kepala beda sama membasuh. Kalau basuh itu ngumpulkan air, baru disapu ke muka, itu namanya membasuh. Tapi kalau mashu itu artinya adalah mengusap. Mengusap itu gimana? Mengusap itu begini. Mengusap. Kalau gini, ngasih air, yaitu namanya membasuh. Nah, yang wajib adalah mengusap kepala. Nah, jadi setelah tangan sampai siku sudah, baru langsung ke kepala. Nah, langsung ke kepala. Nggak harus ngambil air dulu. Nah, itu dia. Kecuali teman-teman menggunakan, Ustadz saya mazhab Maliki sampai langsung telinga. Itu boleh aja. Ya, oke. Syukuran, Mas. Nah, jadi yang keempat adalah mengusap kepala. Gini aja teman-teman. Ustadz, kita mazhabnya apa? Yang mudah aja, yang biasa di Indonesia kan mazhab Syafi'i. Itu gimana Ustadz? Segini aja, sedikit aja, itu sudah sah. Karena kalau mazhab Maliki itu sampai belakang sini dia. Semua bagian kepala itu harus kena usapan. Ya, sampai belakang baru dorong ke depan, lanjut ke telinga, itu biasanya seperti itu mazhab Maliki. Nah, kalau kita Syafi'i cukup gini aja. Nah, sedikit aja cukup. Ya, apalagi misalnya yang perempuan biar nggak terlalu basah kerudungnya atau bagaimana, itu cukup seperempat saja lah, nggak usah terlalu banyak. Nah, kemudian setelah mengusap kepala, barulah membasuh kaki, ya, membasuh kaki. Sampai mana Ustaz batasnya? Boleh maju lagi, Mas. Sampai mana Ustaz? Angkat kakinya Mas dari sini. Ya, ya angkat. Nah, itu membasuhnya dari jari-jari sampai ke mata kaki nih, ya, ilal ka'bain. Ka'bain itu mata kaki. Ya, jadi kalau seandainya biasanya kalau anak sekolahan kan, masih apa? Ilham, masih Ilham. Pernah nggak ngelihat temennya wudhu di SMK 1 lagi wudhu kayak gini, kayak pemanasan mau lawan Persiba. Banyak ya. Itu bisa batal wudhu. Ya, mau sholatnya panjang bagaimana kalau seandainya wudhunya begini? Contohnya kayak gitu, itu nggak sah. Karena airnya nggak sampai mata kaki. Jazakumullah khair. Nah, itu dia teman-teman. Jadi kaki, kemudian yang terakhir adalah tertib atau beraturan. Ya, tertib atau
beraturan. Nggak boleh disalip-salip. Ustadz mau membasuh kaki dulu, nggak boleh. Nanti bisa apa? Batal wudunya. Seperti itu ya. Jadi harus berurutan. Harus berurutan. Oke, baik teman-teman sekalian, sebelum kita masuk sunnahnya, ada yang mau ditanyakan dulu berkaitan dengan fardu wudu atau yang wajib ketika wudu? Insya Allah jelas ya. Nah, jadi yang wajib, yang pertama niat, kedua wajah, setelah itu membasuh tangan sampai siku, mengusap kepala, kaki, udah selesai itu aja. Loh, Ustadz, telinga mana? Kumur-kumur mana? Ah, ini dia. Ini dia nanti setelah ini. Nah, itu disebut dengan sunnah wudu. Nah, ini. Sunnah wudu. Iya. Boleh. Yang kaki itu apakah sama seperti membasuh tangan ya? Iya. Dimulai dari ujung sampai ini atau kita boleh misalnya kan siram air ini ya? Iya. Kalau itu dia dari jari-jari kaki ya. Dari jari-jari kaki baru kemudian jadi posisinya itu ketika air mengalir dia. Jadi dari jari-jari kaki sampai dengan mata kaki. Betul. Jadi dari ujung kaki sampai kemudian ka'bain. Ka'bain itu apa Ustaz? Ini dia. Mata kaki nih. Ka'bain. Nah, seperti itu. Baik. Bagus ya, karena itu juga banyak yang hal yang mungkin sederhana tapi banyak juga yang belum tahu. Ustadz, yang mana duluan ketika kaki itu? Nah, kaki dari ujung kaki ini sampai dengan jadi kita ini ibaratnya jadi dari sini sampai dengan mata kaki. Seperti itu. Kadang-kadang dari sela-sela jarinya juga diposisikan. Betul. Jadi sela-sela jari atau bahasa tahlil sini kan? Nah, itu. Betul. Itu makanya perlu teman-teman, yang nyangkut-nyangkut apa segala macam, termasuk tangan kan gitu. Bahasanya gini, teman-teman, apalagi yang berkaitan dengan ini ya, berkaitan dengan pembangunan apa segala macam, itu banyak yang khawatir ini ya, banyak khawatir kelewatan. Misalnya teman-teman ngecat itu kan ada oil base, ada water base ya. Nah, oil base ini yang susah ini. Karena apa? Oil base itu dia bisa merintangi antara kulit dengan air dengan kulit. Nah, bisa dirintangi. Contoh lah, misalnya yang akhwat, biar nggak kena paparan matahari itu. Sunscreen dan sunscreen dan sunsblock. Oh iya, sunscreen. Ya, sunscreen. Oke. Pakai M atau N? N, sunscreen. Oke. Nah, ini mana Mas Wawan, nanti dipotong aja. Oke. Sunscreen dan sunblock. Nah, sunscreen ini dia kebanyakan dia water base. Kalau sunblock, ini agak beda dia. Sunblock itu sama juga sebenarnya, tapi sunblock kan lebih barrier-nya lebih kuat ya. Ya, sunblock itu. Nah, sunblock ini teman-teman kalau seandainya mau wudu, kalau bisa, mohon maaf, dibersihkan dulu. Maksudnya dicuci dulu pakai sabun setidak-tidaknya. Karena biasanya minyak itu, coba deh, ya, apalagi teman-teman yang di lapangan itu paham betul, minyak itu nggak bakalan bisa nyampur dengan air. Mau kita goncang bagaimana, nanti langsung ini lagi Bang ya, langsung terpisah lagi dia. Makanya menyela-nyela kaki, tangan apa segala macam itu sangat dianjurkan. Ustaz, ternyata ada cat agak gimana? Itu kalau seandainya dia nggak dibersihkan bisa mempengaruhi sah apa tidak sahnya wudhu. Kecuali ini cat keras betul sudah. Maksudnya setengah mati sudah kita bagaimana? Berarti menyesuaikan kemampuan kita saja. Misalnya sudah diusahakan masih ada, maka wudhunya sudah dianggap sah. Nah, seperti itu. Makanya ada teman-teman dari komunitas hijrah namanya Betato. Betato itu bulldog tato di daerah Gunung Pasir kalau nggak salah itu. Mereka ada yang nanya, Ustadz bagaimana? Jadi betul loh, dari ujung, bahkan mohon maaf, ada yang sampai matanya ditato. Serius Ustadz, sampai matanya ditato Pak. Saya bilang, ini gimana ini caranya nato mata itu? Jadi betul-betul sini hitam ya. Iya, nggak ada putihnya. Iya, disuntik gitu Pak. Nah itu, saya bilang, Masya Allah, kita ya
kena apa namanya, kena debu setengah mati sakitnya. Jadi ada kajian setiap Selasa malam ada kalau teman-teman tahu Kang Iya, nah beliau biasa di daerah situ. Nah, pernah ngundang saya, Ustadz, ayo kita kajian sama teman-teman komunitas hijrah Betato namanya. Jadi memang itu ketika kita masuk disuguhi sama alat tato, tapi yang punya sekarang udah hijrah dia, udah berhenti katanya. Nah, itu teman-teman wah penuh luar biasa. Akhirnya masih ada keraguan. Masih ada keraguan, ada yang nanya, Ustadz, kira-kira sah nggak sholat saya? Saya pernah datang ke musola, ditempelin sama pengurus masjid, dikira mau maling kotak infak, kata gitu. Astagfirullahaladzim. Iya, iya Ustadz pernah. Akhirnya agak trauma saya sholat di situ, katanya. Enggak, Pak, bisa jadi Bapak ini lebih, atau Abang ini duluan masuk surga kan gitu ya, daripada pengurus masjid yang nempeleng. Jadi kalau tato itu ternyata teman-teman setelah setelah diteliti, tato itu dia nggak merintangi air dia. Dia cuma memberikan kayak warna tapi nggak merintangi air dengan kulit. Nah, air tetap meresap dia. Sehingga orang yang tatoan itu dia nggak perlu kemudian menghilangkan sampai pakai setrika atau bagaimana, nggak perlu ya. Sholatnya tetap dianggap sah seperti itu. Nah, oke, bagus sekali ya. Ada lagi teman-teman? Makanya itu penting ya. Apalagi yang biasa kalau di sini nggak ada yang langsung ngecat kan gitu ya. Misalnya ada tukang yang ngecat, itu disampaikan aja. Baik, kita masuk kepada sunnah-sunnah wudhu teman-teman. Sunnah wudhu, ini tadi wajib. Sederhananya gini, teman-teman kalau kerjakan ini saja, kan berarti di sini nggak ada apa? Nggak ada kumur-kumur, nggak ada masukan air ke hidung kan? Nggak ada telinga kan? Itu kalau nggak dikerjakan wudhu sah sudah, teman-teman. Nah, karena yang wajib itu cuma 6. Membasuh wajah, tangan sampai siku, mengusap kepala, kaki sampai mata kaki. Itu aja yang wajib. Itu aja yang fardu. Nah, kita masuk kepada sunnahnya, barulah ada. Yang pertama, sunnahnya adalah membaca basmalah atau bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah termasuk sunnah wudhu. Ini dia. Sunnah wudhu. Membaca bismillah. Kemudian, yang kedua adalah mencuci telapak tangan. Ini sunnah sebenarnya. Sunnah. Tapi kalau bisa ini dikerjakan ketika baru bangun tidur. Kenapa Ustadz? Karena ini kan ketika kita tidur ini tangan kemana-mana ini. Apalah khawatir ke tempat najis dan lain sebagainya. Kita wudhu khawatir nanti masih ada kotoran yang tersisa. Makanya di antara sunnah selanjutnya setelah membaca bismillah, membaca basmalah, yaitu apa? Cuci tangan. Kemudian yang ketiga, yaitu adalah tamat madoh, teman-teman. Kumur-kumur, hukumnya sunnah. Nah, makanya kalau ketika puasa Ramadan, kalau bisa kumur-kumurnya sholat zuhur, asar, nanti aja. Nanti ketika sholat maghrib ke isya baru kumur-kumur. Iya, karena subuh juga kan gitu ya. Nah, karena apa? Kumur-kumur itu hukumnya sunnah, puasa Ramadan hukumnya wajib. Itu saya praktekkan itu. Saya praktekkan ketika bulan puasa zuhur enggak pakai kumur-kumur. Kenapa Ustaz? Iya, nanti ada bisikan setan kan gitu. Kita kumur-kumur, masuk 3 keluar 1. Selesai. Batal puasa kan gitu. Iya kalau keluar kan gitu. Nah, lain rasanya gitu ya. Ya. Jadi sebenarnya kumur-kumur itu ketika puasa diperbolehkan. Tapi dipastikan untuk setidaknya kayak mengeluarkan meludah sekali atau 2 kali lah. Khawatir nanti masih ada sisa-sisa tertelan dia. Jadi tidak membatalkan puasa, hanya saja harus hati-hati. Tapi memang nggak seger rasanya mulut itu kalau nggak kumur-kumur gitu ya. Itu dia teman-teman. Ya. Gitu ya. Banyak ada yang nanya, Ustadz, apa hukumnya kumur-kumur kuah bakso ketika puasa Ramadan? Puasa Ramadan, biar kita kumur-kumur pakai es campur, es teler, sebenarnya nggak batal puasa, betul. Selama nggak masuk. Nah makanya teman-teman yang akhwat yang masak-masak itu, kalau nyicip aja dia, nggak batal puasa. Ya, jadi kalau teman-teman ada yang masak gitu ya di rumah ketika puasa, nyicip itu nggak batal puasa, teman-teman yang akhwat. Ya gitu ya. Nah, karena tadi mau kita kumur-kumur pakai es teler, es campur, kuah bakso, nggak batal wudhu, nggak batal puasa, kan gitu ya, nggak batal. Batal kalau tertelan. Tapi kan kayak, ya, baik seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian,
Sunnah selanjutnya adalah istinsyak. Istinsyak itu apa Ustaz? Istinsyak itu masukkan air ke hidung, dihirup. Nah, gitu. Itu namanya istinsyak. Ya, masukkan air ke hidung. Cuma kan biasanya kalau orang nggak terbiasa sakit di sini, pusing. Ya. Tapi kalau orang yang sudah biasa nggak insya Allah udah nggak terlalu sakit. Tapi kalau aku bisa sambil tanya, Gih, Fadel. kalau misalnya cuma gini kita korek gitu nggak apa-apa? Boleh. Jadi kan biasa juga kita ada yang gini aja kan? Nah, itu boleh. Nah, jadi memang dianjurkan untuk menghirup, tapi sampai di hidung pun juga nggak jadi masalah. Ya nggak harus sampai kemudian dihirup sampai ke ini. Itu disunahkan istinsyak. Ya. Kemudian yang kedua ada yang selanjutnya setelah masukkan air ke hidung, istinsar namanya. Istinsar itu apa Ustaz? Mengeluarkan air yang sudah masuk ke hidung. Kalau enggak pusing kita kena vertigo kan gitu ya. Teman-teman hirup nggak keluar-keluar, sakitnya luar biasa tuh sampai ubun-ubun sini. Nah, itu istilahnya apa Ustaz? Istinsar. Coba sama-sama. Istinsyak. Coba yang akhwat, istinsyak. 85. Ayo yang ikhwan, istinsyak. 90. Yang akhwat, istinsyak. Ya, silakan yang ikhwan nilainya bagus boleh pulang duluan. Ya, baik teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi istinsyak itu masuk ke dalam, istinsar keluar. Jadi kalau ada yang nanya sampai rumah ditanya anaknya atau adiknya, bunda atau kak, apa itu masukkan air ke hidung ketika wudhu, disebut dengan istinsyak. Keluarnya istinsar. Nah, seperti itu. Kemudian teman-teman sekalian, yang terakhir, ya sebenarnya masih ada 12, kita bahas beberapa, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya, yaitu mashul jami'i ras. Apa itu Ustaz? Mashul jami'i ras artinya yang wajib itu kan di sini teman-teman, mengusap kepala tuh di sini aja. Tapi disunahkan kalau bisa mengusap sampai ke belakang semuanya. Nah, boleh maju lagi Bang ini. Nah, jadi yang wajib itu cukup di sini aja. Nah, tapi kalau mau mendapatkan sunnahnya, coba tarik ke belakang sampai dengan ininya. Nah, kemudian dorong ke depan. Nah, itu dia. Disunahkan seperti itu, tapi tidak wajib. Mau lebih sempurna boleh seperti itu, ya. Fadl, silakan. Wallahu a'lam bishawab. Itu tadi berkaitan dengan 6 sunnah wudu, 6 fardu wudu, 6 wajib wudu, 6 sunnah wudu. Masih ada 6 lagi untuk sunnah wudu dan juga hal yang membatalkan wudu nanti insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin demikian teman-teman, masih ada waktu 5 menit kalau ada yang mau ditanyakan kami persilakan. Nggih, Fadl. Kan kalau misalnya kita kencing kan bersucinya cuma harus wudu. Kalau misalnya kita keluarin mani gitu. Iya. Mimpi basah. Waduh, sampai terbang. Iya, pas. Bentar dulu. Pak Riki kan nengok gini. Saya tahu maksudmu anak muda gitu. Iya. Maksudnya itu kalau kita bersuci kenapa harus mandi? Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Ini di pembahasan itu bukan ngapain ya sebenarnya, tapi memang itu yang perlu kita ketahui ya, bahasanya gitu ya. Baik, sampai mana tadi kan? Ya, kenapa kemudian harus mandi? Dalam artian gini, teman-teman, mohon maaf. Itu kan istilahnya yang keluar kan sama-sama dari tempat yang sama, bahasanya gitu ya, dari kemaluan lah intinya gitu. Ya, jadi kenapa kemudian kalau yang keluar adalah air mani itu harus mandi wajib, maka karena itu disebut dengan hadas besar, termasuk hadas besar, disengaja maupun tidak disengaja, kan gitu ya, disengaja maupun tidak disengaja. Mungkin kalau yang belum nikah itu nggak disengaja, bahasanya gitu. Kalau yang sudah nikah mungkin disengaja lah, intinya gitu kan. Ustadz belum nikah tapi disengaja, tanda tanya kan gitu. Ya jadi ala kulli hal seperti ini, disengaja maupun tidak disengaja, terlepas itu pembahasan yang lain ya. Yang jelas itu termasuk hadas besar dia. Jatuhnya adalah junub. Makanya wajib untuk mandi besar, mandi wajib ya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab, seperti itu. Tapi memang karena fikih ini, saya pribadi teman-teman mohon maaf ya, saya ini masih agak ngerem sedikit.
biasa seingat saya Ustadz Agus itu kalau beliau ngajar fikih itu sampai oh iya semuanya di bahasa yang sejelas-jelasnya beliau ucapkan karena memang fikih seperti itu. Gitu ya. Jadi memang seperti itu. Ada ininya. Termasuk mohon maaf mimpi basah dan lain sebagainya itu termasuk hal yang mewajibkan untuk kita mandi besar, mandi wajib, mandi junub lah istilahnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi dari teman-teman? Silakan, monggo, Pak. Apakah bersiwak termasuk dalam surat wudu? Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Siwak. Nah, baik teman-teman sekalian, ini bukan hanya sunnah wudhu ya, tapi di sini bahkan ada sebuah hadis yang Rasulullah SAW sampaikan berkaitan dengan sunnah daripada bersiwak. Ya, siwak ini atau membersihkan mulut, gigi dan lain sebagainya itu hal-hal yang disunahkan untuk kemudian dikerjakan sebelum wudhu. Ustadz, apakah itu sunnah? Itu sunnah dan sangat dianjurkan sebenarnya. Jadi siwakan dulu, Pak. Setelah atau kalau sekarang Ustadz bisa nggak dikiaskan menjadi sikat gigi ya? Ala kulli hal segala alat yang membersihkan gigi lah intinya gitu. Nah sebelum wudhu kemudian berwudhu itu berarti kita mendapatkan keutamaan yang lebih daripada yang tidak bersiwak atau nggak berwudhu. Ya seperti itu. Tapi teman-teman sekalian, siwak ini sebenarnya kalau dikatakan dikiaskan dengan sikat gigi, ya boleh saja, tapi siwak beda dia, feel-nya beda. Siwak ini dia lebih bersih rasanya dan lebih lebih nyaman. Ketika kita berdoa itu lebih mustajab doa kita ketika bersiwak. Itu dia teman-teman. Makanya kata Nabi, kalau seandainya tidak memberatkan umatku, lamartuhu bisiwak, maka aku akan mewajibkan siwak itu. Tapi kan kadang orang kesusahan ya, karena kan kadang nggak ada siwak dan lain sebagainya. Baik, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair. Bagus sekali, Pak, pertanyaannya. Nggih. Ini tentang bersiwak tadi. Bersiwak. Kemarin ada satu gimana kalau sang imam bersiwak sebelum takbir? Iya. Itu gimana? Kan tadi kan lebih baik sebelum wudhu. Iya. Itu gimana? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman sekalian, jadi siwak ini agak beda sedikit sama sikat gigi ya. Kalau sikat gigi kan pakai pasta gigi ya, pakai odol istilahnya seperti itu. Nah, dan dia lebih ribet lah. Nah, kalau siwak agak berbeda sedikit. Siwak ini bisa digunakan kapan saja dia. Kapan saja, walaupun disunahkan sebelum berwudu. Nah, Ustadz, ada imam kemudian sebelum sholat. Jadi memang ternyata niat bersiwak ini bukan hanya sebelum wudu dia, Pak. Sebelum sholat, sebelum ngaji, sebelum dan lain sebagainya, banyak sekali. Nah, termasuk para sahabat itu sebelum perang, Pak, kan nggak ada kaitannya itu. Siwak sama perang kan nggak nyambung kan gitu. Ternyata salah satu hal yang membuat kesuksesan sebuah ghazwah atau peperangan itu, para sahabat biasa sebelum perang dia siwakan dulu. Jadi apakah membatalkan wudhu? Enggak. Ya, enggak, karena siwak ini boleh dilakukan kapan saja, ya, termasuk sebelum ngaji, sebelum sholat, ya, dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi boleh. Makanya jangan heran kalau biasanya ada Ustadz dia taruh siwak di sini kan, ya, karena siwak itu memperkuat doa, maksudnya memperkuat terijabahnya doa. Siwak itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman barangkali Ustadz, saya mau doa saya mudah diterima atau mudah dikabulkan, coba sebelum berdoa bersiwak. Itu bagus banget. Bagus banget. Doa lebih mustajab seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi Ustaz. Nggih. Jadi karena mau tanya cara bertayamum yang baik. Karena kan ketika kita sakit kan kita mungkin referensinya kita lihat dari entah dari Google dari itu. Tapi sebenarnya yang baik itu seperti apa? Ketika bertayamum. Baik. Jadi teman-teman sekalian, di sini ada pembahasan berkaitan tayamum. Tayamum ini kan diantaranya bagian daripada toharoh, yang dimana kalau seandainya kita tidak ada air. Nah, bagaimana kemudian kita bertayamum? Pertama niat. Pertama niat seperti biasa. Yang kedua mashul wajhi bidorbatim. Jadi cara mengambil debu itu seperti ini, Pak. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu ambil tanah, setelah itu ditempelkan tangan,
kemudian ditepis-tepiskan gini, ditiup. Baru kemudian membasuh mengusap wajah. Nah, bagaimana cara yang bagus? Seperti ini, Pak. Ini tarik dipertemukan di depan. Tarik dipertemukan di depan. Nah, jadi semuanya kena. Tarik ke sini, kemudian pertemuan di depan. Setelah itu baru apa? Baru tangan. Tarik, ambil, tiup tangan, kemudian ke depan. Nah, ini jangan kayak gini dulu. Nah, gini. Set. Gini. Baru yang dalam, mohon maaf ya, saya ulang ya. Jadi teman-teman, kita kalau tayamum, walaupun ini ada di pembahasan selanjutnya. Pertama misalnya ini ada debu, tempelkan tangan, setelah itu ditepis-tepiskan, tiup, baru kemudian wajah. Nah, wajah ini ujung-ujung tangan ini, ujung-ujung jari, dia mengusap atau menyapu bagian atas wajah nih. Sini. Nah, bagian sini ini dia nyapu bagian rahang. Gini, rahang. Nah, coba teman-teman praktek ini. Gini. Ya, pegang kepala sini, tarik. Nah, ya, kemudian seperti itu. Jadi kan semuanya tersapu semua, terusap. Jadi jangan kemudian kita ambil tanah. Jangan. Ya. Rata enggak dikira skin kan gitu. Apa? Begitu ya. Jadi dandan jadinya. Nah, lambat jadinya. Nah, kemudian setelah itu ambil lagi, tepuk, tiup. Nah, baru gini. Ini yang hati-hati kita khawatir keliru. Jadi ini yang tangan sebelah kiri menyapu punggung tangan sebelah kanan. Gini. Set. Setelah itu diputar. Gitu. Nah, bagian sini, perhatikan, ini ketika tayamum ya, penting sekali. Sini jangan ditempelkan ke telapak tangan gini. Jangan. Jadi gini. Setelah itu ujung-ujungnya, nah baru telapak ini yang sebelah kanan mengusap dari sebelah punggung tangan kiri. Set. Sama. Nah, ini kan belum ketemu ini dua. Nah, barulah diakhiri gini. Itu dia. Jadi diakhiri dengan seperti itu. Jadi ini jangan dikasih kena dulu begini, ini baru ini kan masih suci ceritanya. Belum mustamal dia kan? Masih suci. Tarik ke belakang, kemudian putar. Setelah itu baru ini belum saling bertemu, baru selesai tayamumnya. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Betul. Jadi ketika pas di sini dia nyapu bagian sini ya, Bu. Nah, jadi kan bagian sini kan belum tersentuh ceritanya. Seperti itu. Jadi masih suci ceritanya, debu di sini masih suci. Karena khawatir kalau sudah tersentuh ini, berarti kan debunya udah mustamal kan? Ambil lagi kita. Baru ini. Seperti itu. Nggih. Kalau ada, ini kan kalau pas wudhu tuh, kalau kita tidak ada ruangan wudhu, kita wudhunya di kamar mandi nih. Betul. Saya tidak boleh ngucapin minat atau apa tuh di dalam kamar mandi. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul ya, kita luruskan bahwasanya wudhu di kamar mandi itu boleh. Nah, ini harus diluruskan karena masih banyak simpang siur katanya nggak boleh wudhu di kamar mandi kan gitu. Nah, wudhu di kamar mandi itu boleh. Nah, Ustadz bagaimana dengan niat? Niat kalau seandainya di dalam kamar mandi dianjurkan cukup di dalam hati. Ustadz tadi sunnahnya baca basmalah. Maka baca basmalah sebelum masuk kamar mandi. Sekalipun kita baca basmalah tidak dihukumi dosa, nggak haram, hukumnya makruh. Dosa ketika apa, Ustaz? Mohon maaf. Kalau teman-teman buang air kecil maupun besar, proses keluarnya najis, ucapkan Allah itu yang haram. Itu dia. Jadi mengucapkan Allah di kamar mandi itu hukumnya makruh. Proses keluarnya najis itu yang kemudian diharamkan mengucapkan nama Allah. Misalnya gitu. Ya. Jadi boleh nggak Ustaz? Boleh saja. Misalnya kita ketika wudhu di kamar mandi membaca bismillah, tapi lebih baik dihindari sebelum masuk kamar mandi. Ya, yang haram itu ketika, mohon maaf, proses keluarnya najis kita menyebutkan lafaz Allah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Wah, masya Allah, nggak terasa sudah jam 5. Nggih, saya siap satu lagi. Misalnya kita wudhu nih,
Nggih. di dengan ember yang kecil ya kan. Ya. Tapi tidak ada gayung. Tapi gayung Iya. menggunakan tangan. Iya. Gitu, nah. Diciduk pakai tangan. Ada gayung ini kan. Iya, iya. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menciduk air dengan tangan untuk kemudian digunakan untuk berwudu, hal ini diperbolehkan. Ya, tapi ingat niat menciduknya itu adalah untuk mengambil air. Ya, karena apa Ustaz? Kalau misalnya teman-teman itu menciduk niatnya untuk membasuh gini. Ini ember. Kemudian nggak sampai 2 kula, kecil aja. Tapi airnya bersih. Airnya bersih. Teman-teman ketika memasukkan tangan ini niatnya untuk membasuh tangan kayak gini, ini jadi mustakmal dia, nggak boleh dipakai ini ya, airnya. Jadi bagaimana Ustaz? Masukkan air, menciduk air, ini niatnya untuk mengambil bukan untuk mensucikan tangan. Ambil, baru ketika membasuh itu niatnya untuk mensucikan. Jadi memang ada transisi niat lah istilahnya gitu ya. Nah, karena ini dia mempengaruhi. Walaupun Ustaz airnya gitu-gitu aja, maksudnya nggak ada perubahan. Iya, sifatnya yang berubah. Seperti itu. Ya, Masya Allah. Hukumnya sama kayak pakai gayung, Ustaz. Betul. Nah, sama kayak pakai gayung. Kita kan nyiduk gitu. Karena nggak ada tempat buat hubungan. Betul. Nah, yang merubah airnya itu menjadi nggak boleh dipakai wudhu atau mustakmal, ketika misalnya kita gini nih, kita nyiduknya niat untuk membasuh tangan sampai siku, gitu kan? Akhirnya menetes di situ. Betul. Seperti itu. Baru. Baik, wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin demikian teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah. Ya, Masya Allah. Oh iya, betul. CN 5 ya, ada showernya ya. Masya Allah, tabarakallah. Ya kan perumahan syariah. Ya, makanya sesuai dengan syariah. Karena memang shower itu gini teman-teman. Ini sedikit ya ngomongin shower dan gayung. Shower itu dia lebih akurasi untuk meratakan air lebih optimal dibandingkan, mohon maaf, gayung. Satu, boros. Yang kedua, bisa jadi dia nggak rata. Makanya saya biasanya kalau di ketika mandi besar, mandi wajib itu menggunakan shower dulu atau selang itu untuk air itu biar rata ke seluruh tubuh, baru pakai gayung. Gitu. Jadi itu yang wajib. Terus Ustaz gimana hukumnya kalau pakai gayung? Boleh, tapi dipastikan air itu rata. Nah kalau misalnya satu gayung tapi ternyata nggak cukup. Nggak cukup. Boleh. Boleh. Jadi kita mengguyur badan misalnya beberapa kali pun nggak jadi masalah. Yang penting air itu rata. Nah, saya kalau misalnya nggak ada shower, saya gini, kayak dulu pas masih kecil, ini gayung, terus tempelin di kepala itu, nah kayak gitu dia. Karena biar air rata seperti itu. Iya. Hukum wajibnya mandi itu apa ya? Oh iya, siap. Nah, jadi insya Allah nanti setelah pembahasan wudhu ini kita masuk ke al-ghuslu. Ya, insya Allah nanti Mas Ignas siap-siap untuk praktek mandi di sini ya. Di sini siapkan. Oh iya. Oh iya. Nanti kita ini ya, Baik, mungkin demikian teman-teman yang dimuliakan Allah. Insya Allah kita cukupkan. Semoga setiap ibadah yang kita lakukan, sholat yang kita lakukan, pekerjaan yang kita lakukan, mencari nafkahnya kita, Allah Subhanahu Wa Taala terima pahala kebaikannya, mengalir pahala kebaikan ini untuk diri kita, keluarga kita, terkhusus kedua orang tua yang masih ada maupun yang telah tiada, menjadi wasilah turunnya ketenangan, kemudahan, dan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan setiap detik kita duduk di sini menjadi wasilah, diampunkan, dihapuskan, digugurkan dosa-dosa di masa lalu, dijauhkan daripada perbuatan dosa dan maksiat di masa yang akan datang. Ya Allah, bukakanlah bagi kami semua pintu rezeki seluas-luasnya. Datangkan pula rezeki yang halal, yang baik, yang berkah sederas-derasnya, min haitsu la yahtasib, dimanapun dan kapanpun kami harus wafat, hadiahkan wafat dalam keadaan husnul khatimah, jauhkan kami daripada su'ul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah hadiahkanlah di kehidupan dunia kami kebaikan, wa fil akhirati hasanah, hadiahkan pula di kehidupan akhirat kami kebaikan, wa qina azabannar, selamatkanlah diri kami semua daripada siksa neraka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran lillahi wa assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukur atas pada